Hai teman-teman semua, kalian tahu tidak kemiskinan itu apa? Jadi, kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi ini. Mengutip dari Kemdikbud, kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang lebih luas. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Akibatnya terjadi penyimpangan dan batasan dalam interaksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan bawah. Kira-kira apa ya penyebab kemiskinan? Perlu kita ketahui, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Mengutip dari Edi Suharto dalam buku Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kemiskinan antara lain yaitu: yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Jika dilihat lebih jauh lagi, dalam dunia kerja atau dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing jika ingin mendapatkan kesejahteraan nantinya. Maka tidak heran jika banyak pengangguran yang dikarenakan faktor penyebab kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, malas bekerja. Faktor penyebab kemiskinan selanjutnya adalah malas bekerja. Faktor penyebab kemiskinan ini punya hubungan faktor penyebab kemiskinan sebelumnya, yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat dirinya malas bekerja karena tidak punya keterampilan dan juga pengetahuan. Orang yang malas usaha bisa berdampak pada tingkat pengangguran yang makin tinggi. Ketiga, kualitas kesehatan yang buruk. Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan bisa dikarenakan kualitas kesehatan suatu negara yang buruk. Pasalnya, akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal bisa menjadi masalah utama bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. Mengingat jasa dokter atau untuk membeli obat ketika sakit tidak murah, masyarakat tidak mampu akan terus sakit dan sulit melakukan pekerjaan, hingga hal ini bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Keempat, sumber daya alam tidak ada. Faktor penyebab kemiskinan ini banyak terjadi di tiap negara, terutama negara berkembang serta negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Saat sumber daya alam tidak ada atau tidak dapat diolah, maka hal ini bisa jadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Kelima, modal terbatas. Terbatasnya modal juga bisa menjadi penghambat seseorang untuk berkembang, belum lagi jika orang tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mengingat banyak penyebab rendahnya pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Keenam, harga kebutuhan yang tinggi. Harga kebutuhan yang tinggi adalah faktor penyebab kemiskinan yang kerap terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat miskin merasa kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan harga makanan atau harga bahan makanan melambung tinggi. Konsekuensinya adalah mereka harus memotong pengeluaran untuk kebutuhan lain dan dialihkan pada konsumsi makanan. Yang terakhir adalah lapangan kerja yang terbatas. Faktor penyebab kemiskinan selanjutnya adalah lapangan kerja yang terbatas. Meski seseorang bisa menciptakan lapangan kerja baru, namun peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan keterampilan dan juga keterbatasan modal di dalamnya. Setelah memahami apa saja faktor penyebab kemiskinan, penting juga untuk kalian memahami dampak apa saja yang bisa ditimbulkan karena kemiskinan. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Dampak kemiskinan yang pertama bisa membuat angka pengangguran semakin banyak. Pasalnya, pengangguran erat kaitannya dengan pendidikan yang rendah. Masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan hingga membuat mereka kurang keterampilan dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Yang kedua adalah kriminalitas yang tinggi. Dampak kemiskinan yang cukup penting diketahui adalah naiknya kriminalitas. Ini dikarenakan masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah sulitnya akses pendidikan. Tertutupnya akses pendidikan menjadi dampak kemiskinan yang bisa dirasakan. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan banyak masyarakat miskin tidak bisa menjangkau dunia pendidikan. Jika mereka kekurangan pendidikan, maka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, angka kematian yang tinggi. Dampak kemiskinan membuat angka kematian menjadi tinggi. Dampak tersebut berhubungan dengan faktor penyebab kemiskinan, yaitu kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan banyak yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini bisa menjadi penyebab angka kematian menjadi tinggi. Kemudian, kekurangan gizi di tengah masyarakat miskin juga menjadi momok yang menakutkan sebab berhubungan langsung dengan kesehatan. Kemiskinan menjadi potret buram di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia bulan September tahun 2012 mencapai 29,13 juta orang. Kemiskinan diperparah dengan maraknya korupsi di kalangan pejabat negara. Uang yang harusnya mampu menjamin kehidupan warga miskin ditilep pejabat yang haus harta untuk memperkaya diri. Gilanya, uang tersebut juga dipakai untuk main perempuan dan kawin lagi loh. Berikut ini segelintir kisah tragis kemiskinan yang ada di Indonesia, yaitu ibu bunuh anak gara-gara tak punya uang, tukang becak mati kelelahan, gaji guru tak cukup, istri pun dibunuh suami, orang tua miskin sehingga gizi bayi menjadi buruk, tukang ojek yang gantung diri, dan ayah jual anak kandung. Adapun tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia di tahun 2022, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau yang disingkat IDIS memprediksikan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk. Hal tersebut terpicu dari melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi. Padahal, beban krisis dan pandemi belum berakhir. Ketika beban krisis membuncah dan pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, alokasi anggaran perlindungan sosial justru semakin menurun, kata peneliti IDIS bidang ekonomi Makro Askar Muhammad. Dalam keterangan pemerintah, terlihat berupaya keras memulihkan perekonomian seiring berakhirnya gelombang kedua yang berpuncak pada Juli 2021 yang lalu. Pembukaan hampir seluruh aktivitas sosial ekonomi, termasuk sekolah dan ajang olahraga, diharapkan akan kembali mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, arah pemulihan ke depan, selain diliputi ketidakpastian tinggi, juga diyakini berpotensi tidak inklusif. Pemulihan pasca pandemi akan ideal ketika semua sektor tumbuh dengan kecepatan yang sama, sehingga manfaat pertumbuhan akan dirasakan secara merata. Implikasi dari semua itu adalah penanggulangan kemiskinan pasca pandemi akan berjalan lebih lambat. Menurutnya, pemulihan SAFE berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi di masa depan seiring meningkatnya kesenjangan. Secara umum, kelas atas memiliki rasio tabungan terhadap pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kelas bawah. Ketika pendapatan kelas atas meningkat, rasio tabungan mereka ikut melonjak seiring kenaikan pendapatan. Rasio konsumsi kelas atas justru menurun. Di sisi lain, kelas menengah bawah semakin tergerus rasio tabungannya untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Apa peran kebijakan fiskal? Peran kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Untuk membahas lebih dalam kebijakan extraordinary yang pemerintah harus ambil agar dapat keluar dari krisis pandemi COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional. Secara khusus, program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan anak adalah Program Keluarga Harapan atau PKH, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penerima manfaat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kesejahteraan sosial serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan.
Kriteria eligibilitas penerima manfaat diantaranya ibu hamil dan menyusui, anak usia 0-6 tahun, dan anak usia 6-21 tahun. Itulah tadi beberapa penjelasan terkait kemiskinan dan kebijakan fiskal. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.